Selamat siang pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Haifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Informasi yang pertama pemirsa, anggota legislator RI meminta agar pemerintah menindak tegas pihak penyedia jasa yang lalai dalam menyiapkan makan bergizi gratis. Desakan tersebut muncul dari Wakil Komisi 9 DPR RI Charles Honoris dalam pernyataannya kepada sejumlah wartawan Sabtu 26 Juli lalu. Ia mengatakan adanya kejadian tersebut menunjukkan kelalaian dari penyedia layanan dan pemerintah setempat. Selain itu, Charles juga meminta agar SPPG selaku penyedia layanan MBG yang dianggap lalai untuk segera dicabut izinnya dari pemerintah. Ia juga meminta agar kejadian tersebut tidak menimbulkan korban lagi. Tidak hanya itu, dalam pernyataannya, anggota legislator tersebut juga mengungkit besarnya anggaran untuk program ini, sehingga ia menuntut adanya kualitas yang setara dengan anggaran yang dikeluarkan. Charles meningkatkan hasil rapat antara Komisi 9 DPR, BGN, dan BPOM beberapa waktu lalu. Ia menyebut, hasil kesepakatan rapat tersebut adalah BPOM harus dilibatkan secara aktif dalam mengawasi program MBG di seluruh daerah. Java TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Imbas musim kemarau, sejumlah wilayah di Kabupaten Tegal mengalami kekeringan. Warga Desa Lebak Siu Kidul, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, bergegas keluar rumah sambil membawa tempat air saat mengetahui ada bantuan air bersih pada Senin pagi. Warga antri mengisi tempat air masing-masing dari mobil tangki PMI. Kondisi ini terjadi lantaran kekeringan dan krisis air bersih yang dialami warga sejak sebulan terakhir. Salah satu warga, Riando, mengatakan sumur-sumur milik warga mulai mengering. Oleh karena itu, mereka terpaksa memanfaatkan air sungai untuk mandi dan cuci. Sementara untuk minum dan masak menggunakan air galon seharga Rp5.000. Air bersih sudah 1 bulan lebih kita alami. Sampai untuk mencari air bersih kita harus turun ke sungai, ya kan, yang agak terjal baru kita dapat sumber air bersih. Untuk selama 1 bulan ini kita ya diharuskan beli sih air bersih. Makanya dengan adanya bantuan air bersih dari pemerintah ini kita sangat terbantu gitu. Kalau bisa ya kuotanya ditambahin. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tegal, Afifuddin menjelaskan, selain musim kemarau, kekeringan juga terjadi akibat dampak revitalisasi saluran irigasi sekunder Danawari. Selain Lebak Siu Kidul, Desa Danawari dan Timbang Reja ikut terdampak. Jadi kalau sebagai dampak pengeringan dalam rangka rehabilitasi saluran primer Danawari itu ada sementara 3 desa, yaitu Danawari Kecamatan Parapinang, Timbang Reja, dan Lebak Siu Kecamatan Lebak Siu. Nah, ini menjadi prioritas kami. Kami berkolaborasi dengan PMI dan PDAM, BPBD dropping. Nah, salah satunya untuk dropping itu untuk memenuhi kebutuhan air. Warga berharap agar dropping bantuan air bersih rutin dilakukan ke desa mereka, sehingga para warga tak kesulitan air untuk kebutuhan sehari-hari. Kuncoro, Java TV melaporkan. Kabar baik datang dari Kementerian Pemberdayaan Masyarakat pemirsa. Melalui hasil yang dirilis BPS yang mengatakan hasil kemiskinan di Indonesia turun, Kementerian Pemberdayaan Masyarakat akan fokus ke perkuatan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh Caimin dalam keterangannya di Jakarta Minggu 27 Juli lalu. Caimin menyebut bahwa sebanyak 210.000 penduduk telah keluar dari jerat kemiskinan. Oleh karena itu, saat ini pihaknya tengah berfokus ke pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, Caimin menjelaskan upaya pemberdayaan ini nantinya akan menyasar ke sejumlah 2,38 juta orang. Caimin juga menjelaskan, upaya pemberdayaan ini akan dilakukan dengan mengkoordinasikan kementerian atau lembaga.
Muhaimin mengatakan bahwa angka kemiskinan terbaru akan menjadi landasan data bagi Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dalam membuat kebijakan pengentasan kemiskinan yang terpadu, tepat sasaran, serta berkelanjutan. Java TV melaporkan. Kita beralih ke konflik negara tetangga. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri memastikan tidak ada korban WNI dalam konflik tersebut. Hal tersebut diungkap oleh Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Judah Nugraha, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu 27 Juli. Judah mengatakan, kepastian tersebut diambil berdasarkan pengamatan Kemlu bersama Kedutaan Besar RI di Phnom Penh dan Kedutaan Besar RI di Bangkok. Judah memastikan bahwa KBRI di kedua kota tersebut telah mengeluarkan himbauan keamanan kepada para WNI. Dalam himbauan tersebut, para WNI diminta agar meningkatkan kewaspadaan, menghindari wilayah konflik, serta memantau situasi keamanan. Dalam himbauan juga meminta agar WNI segera menghubungi perwakilan RI setempat jika menghadapi situasi darurat di Kamboja atau di Thailand. Java TV melaporkan. Kabar bahagia datang dari Pamekasan. Sejumlah tukang becak mendapatkan bantuan becak listrik dari Presiden. Wakil Bupati Pamekasan Sukriyanto mengatakan adanya becak listrik ini nantinya akan meningkatkan ekonomi para penarik becak tersebut. Selain itu, dalam dialog terbatas di Pamekasan, Jawa Timur, Minggu 27 malam lalu, ia juga menyebut nantinya para tukang becak ini tidak akan menunggu penumpang lagi. Sukriyanto lalu menjelaskan, setelah menerima bantuan becak tersebut, para tukang becak kini telah melakukan upaya jemput bola kepada calon penumpang. Oleh karena itu, Sukriyanto menyebut bahwa para tukang becak bisa mengangkut penumpang hingga 10 orang sehari. Sebelumnya pada 14 Juli lalu, Presiden Prabowo memberikan bantuan becak listrik kepada 25 warga Pamekasan. Adapun penyerahan ini dilakukan melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional atau YGSN. Java TV melaporkan. Kita beralih ke Sumatera, pemirsa. Media sosial dihebohkan dengan adanya perusakan rumah doa di Padang, Sumatera Barat. Dalam video tersebut, terlihat sejumlah warga menghancurkan kaca dengan batu dan kayu. Selain itu, penghuni rumah doa tersebut bergegas keluar membawa anak-anak yang menangis histeris ketakutan. Sementara itu, Pendeta GKSI Padang Fdaci mengatakan, sebelum persekusi dimulai, para jemaat sedang berdoa di rumah tersebut pada Minggu sore, serta para siswa sedang belajar agama. Akan tetapi, tiba-tiba datang ketua RT dan RW untuk berbicara di belakang rumah. Namun nahas, banyak warga yang mendatangi tempat tersebut dan melakukan perusakan. Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadli Amran, langsung mendatangi lokasi dan mediasi kedua belah pihak. Adapun hasil dari mediasi tersebut, Fadli mengatakan bahwa kedua pihak telah sepakat berdamai. Selain itu, Fadli juga menyebut bahwa peristiwa tersebut merupakan insiden kesalahpahaman. Java TV melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, aksi unik solidaritas Palestina terjadi di kawasan Bundaran HI. Sebuah aksi solidaritas mewarnai acara CFD di Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Minggu 27 Juli lalu. Aksi ini menjadi semakin unik karena massa membawa alat makan seperti panci, wajan, serta sendok sambil berjalan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Bundaran HI. Adapun aksi ini bertajuk Solidarity March with Global March to Gaza. Hal ini dikatakan sebagai bentuk protes terhadap krisis kelaparan massal yang menimpa warga di sana. Mengenai alat makan yang dibawa untuk demo, Sarah selaku koordinator aksi mengatakan bahwa alat tersebut merupakan simbol yang menggambarkan kondisi kelaparan di Gaza. Selain itu, dalam aksi ini, para massa juga berbaur dengan warga yang sedang berolahraga di sana. Dalam video juga terlihat bahwa para massa berjalan sambil mengibarkan bendera dan membawa poster seruan pembebasan Gaza. Java TV
melaporkan. Masih seputar Palestina pemirsa, Kementerian Luar Negeri mendesak agar negara lainnya segera mengakui Palestina menyusul Prancis. Hal tersebut disampaikan Roy dalam pernyataannya kepada wartawan pada Minggu 27 Juli lalu. Roy memandang prospek negara Palestina akan semakin cerah ke depannya. Selain itu, ia juga mendesak agar negara lain yang belum mengakui Palestina agar segera mengakui negara tersebut. Selain itu, Roy juga menyebut bahwa langkah Prancis dalam mengakui Palestina akan mendatangkan dukungan besar dalam pengakuan Palestina sebagai negara yang berdaulat. Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa Prancis akan mengakui Palestina sebagai negara berdaulat di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pernyataan tersebut diumumkan pada Kamis 24 Juli waktu setempat. Java TV melaporkan. Kita beralih ke Pulau Dewata. Imbas adanya konflik Kamboja-Thailand, Bali diperkirakan akan menggait wisatawan asing. Hal tersebut diungkap oleh Sekretaris PHRI Bali, Peri Markus di Denpasar, Bali pada Minggu 27 Juli lalu. Ferry menyebut hal tersebut dikarenakan adanya sebuah pola yang mengindikasikan turis ingin berwisata ke tempat aman dan nyaman. Selanjutnya, dengan adanya hal tersebut, diharapkan agar menambah jumlah kamar yang telah disewa. Sementara itu, rata-rata tingkat kamar yang disewa wisatawan di Bali per Mei 2025 mencapai angka 58% sehingga dinilai angka yang positif. Namun perlu diingat, meskipun kedua negara tersebut dilanda konflik bersenjata, kota wisata yang populer di Thailand seperti Bangkok dan Pattaya tetap ramai dan tidak terdampak perang. Java TV melaporkan. Informasi terakhir pemirsa, kebakaran besar melanda Pasar Gaplok, Jakarta Pusat. Kebakaran ini terjadi pada Senin dini hari pada tanggal 28 Juli lalu. Diketahui kebakaran ini bermula dari salah satu kios pedagang, namun api dengan cepat menjalar ke kios lainnya. Hal ini dikarenakan kios-kios tersebut berisi barang yang mudah terbakar. Dalam kebakaran ini, para warga dan pedagang sekitar tidak mampu berbuat banyak kala melihat api yang terus membesar hingga sulit dipadamkan. Dalam kebakaran ini setidaknya sebanyak 17 mobil damkar diturunkan untuk memadamkan api. Sementara itu, Ahmad, salah satu petugas damkar mengatakan bahwa kebakaran ini disebabkan oleh korsleting listrik. Dalam kebakaran ini, tidak ada korban luka maupun jiwa. Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Haifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, salam berita Nusantara.